Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiatul Nafiah, NIM 2021-841, kelas PGSD 1B. Untuk mengawali materi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat memperlancar acara ini. Saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Berikut penjelasannya. Penjelasan tentang alat reproduksi pria. Reproduksi pria memiliki dua fungsi, yaitu untuk menghasilkan sel-sel kelamin dan menyalurkan sel-sel kelamin tersebut ke saluran kelamin wanita. Alat kelamin pria terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu alat kelamin bagian dalam, terdiri dari testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah sepasang. Testis dibungkus oleh sekondom kantong kulit di bawah perut. Pada umumnya, kedua testis tidak sama besar. Dapat saja salah satu terletak lebih rendah dari yang lainnya. Hal ini akibatkan perbedaan struktur anatomis pembuluh darah pada testis kiri dan kanan. Testis berperan dalam sistem reproduksi dan sistem endokrin. Fungsi testis yaitu 1. Memproduksi sperma, 2. Memproduksi hormon seks pria seperti testosteron. Yang kedua yaitu saluran reproduksi. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari 1. Epididymis atau tempat pematangan sperma. Epididymis adalah saluran berkelok-kelok di dalam sekondom yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Kedua yaitu vas deferens atau saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Vas deferens adalah saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantung mana, fascicula seminalis. Ketiga yaitu uretra. Uretra adalah saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Bagian ketiga yaitu kelenjar kemih. Kumpulan kelenjar aksesori terdiri dari vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar pulbourethralis. Sebelum ejakulasi, kelenjar tersebut mensekresikan mucus bening yang menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Berfungsi sebagai media pelarut dan sebagai pengakit bagi sperma yang mula-mula tidak dapat bergerak serta melengkapi sel-sel dengan substrat yang kaya akan elektrolit, nitrogen, asam sitrat, fruktosa, asam askorbat, inositol, fosfatase, sera ergonin, dan sedikit vitamin-vitamin serta enzim-enzim. Kelenjar aksesoris terdiri dari vesicula seminalis atau tempat penampungan sperma, kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma, kelenjar bulboretra atau koper atau penghasil landril untuk melumasi saluran sperma. Kelenjar bulboser adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang utera di bawah prostat. Kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Bagian kedua yaitu alat reproduksi laki-laki bagian luar. Salah satunya yaitu penis. Penis dari bahasa Latinnya artinya ekor. Akar katanya sama dengan palus, yang berarti sama, adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh. Pada manusia, penis terdiri atas 3 bangunan silinder berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus
cavernosa. Satu rongga lagi berada di bagian bawah, yang berupa jaringan spons corpus spogiosum yang membungkus uretra. Ujung penis disebut dengan gland penis. Fungsi penis secara biologi adalah sebagai alat pembuang sisa metabolisme berwujud cairan dan sebagai alat pembantu reproduksi. Skrotum adalah kantung terdiri dari kulit dan otot yang membungkus buah zakat. Skrotum terletak di atas penis dan anus serta di depan perineum. Pada fungsi utama skrotum adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Pada manusia, suhu testis sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengeratkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis dapat bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Fungsi alat reproduksi pria yaitu untuk menghasilkan, menjaga, dan transportasi sperma. 2. Untuk mengantarkan semen yang mengandung sperma ke dalam alat genetik wanita. 3. Untuk memproduksi dan sekresi hormon seks pria. Itulah penjelasan dari sistem reproduksi laki-laki. Adapun gangguan reproduksi pada pria yaitu hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Yang kedua yaitu kriptogisme adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada wayuk bayi. Yang ketiga yaitu masalah-masalah ejakulasi. Keempat yaitu gangguan akibat kekurangan testosteron. Tidak ada atau berkurangnya testosteron dalam perkembangan embrio atau janin dengan kromosom XY mengakibatkan terbentuknya genitalia eksternal perempuan atau genitalia eksternal ganda. Keadaan ini kriptogisme berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadinya penyakit di kemudian hari. Adapun penyakit reproduksi pada pria salah satunya yaitu HIV atau AIDS. Ini oleh bakteri, akibatnya yaitu dari pergaulan bebas. Yang kedua yaitu gonorrhea atau GO disebabkan oleh bakteri gonorrhea. Yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri pallidum. Yang keempat yaitu herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex genitalis 2 yang itu menyerang pada sekitar alat kelamin kemaluan. Gejala-gejalanya yaitu gatal, pedih, dan daerah area tersebut kemerahan. Yang kelima yaitu epididymis, yaitu peradangan saluran epididymis disebabkan oleh infeksi penyakit menular seksual, salah satunya pergaulan bebas. Untuk mengurangi resiko terjangkit penyakit tersebut, maka ada pun cara-cara untuk mencegahnya, yaitu selalu menjaga kebersihan pakaian dalam, setidaknya ganti pakaian dalam 2 kali sehari dan hindari bertukar pakaian dalam. Kedua yaitu menggunakan toilet umum. Akan lebih baik jika Anda menyiram bagian lantai dan toilet sehingga mencegah terjadinya resiko penularan penyakit. 3 yaitu merawat rambut-rambut yang ada di area alat kelamin. Yang keempat yaitu hindari menggunakan parfum atau bedak di area vagina. Yang kelima yaitu pemeriksaan secara rutin ke rumah sakit atau dokter. Yang keenam yaitu usahakan untuk selalu membersihkan alat kelamin. Setelah buang air kecil dan BAB, bisa menggunakan sabun khusus sehingga tidak ada bakteri dan kuman yang masuk ke dalam organ reproduksi. Yang ketujuh yaitu hindari perilaku seks bebas. Banyak penyakit yang timbul akibat perilaku bebas. Yang satu nih, pentingnya pemahaman sistem reproduksi pada remaja sendiri ini untuk mengurangi resiko penularan PMS atau penyakit menular seksual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.